Ibadah Minggu pada tanggal 11 Agustus 2024 terasa berbeda. Hal ini terjadi di salah satu jemaat gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, tepatnya di GPIB Jemaat Harapan Kasih, Bekasi. Ibadah Minggu kali ini menjadi berbeda dikarenakan adanya ibadah Minggu yang disertai pengucapan syukur ulang tahun ke-34 Jemaat Harapan Kasih. Kemeriahan pasca ibadah juga nampak dengan serangkaian acara seperti tari-tarian dan penyerahan bingkisan hadiah bagi para pemenang lomba dalam rangka hari ulang tahun, serta ucapan dari para mantan ketua majelis jemaat dan pendeta jemaat yang pernah melayani di Harapan Kasih, serta pesan dari majelis sinode yang diwakili Ketua 5, Penatua Robinson Wekes. Selamat hari ulang tahun, senantiasa derap sinergitas, boleh nyata dan berjalan karena kasih pertolongan Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Tidak hanya ibadah syukur dalam ibadah Minggu, namun juga serangkaian acara yang telah terselenggara dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Jemaat yang lahir pada 5 Agustus 1990 telah terlaksana. Kegiatan dalam rangka HUT ke-34 GPIB Jemaat Harapan Kasih Bekasi, kami panitia melaksanakan 4 kegiatan lomba, yang diantaranya itu ada tenis meja, domino atau gaple, dan juga line dance dan fashion show. Kenapa kami panitia memilih keempat kegiatan tersebut? Karena yang pertama, tenis meja itu belakangan ini dari jemaat kami banyak yang sedang melakukan hobi tersebut karena latihan itu dilaksanakan setiap minggu sekali. Terus selanjutnya kenapa domino? Karena sangat identik dengan GPIB, maka itu tapi dari tahun ini kami mengemasnya secara berbeda karena pesertanya itu boleh dari usia manapun dan juga kalangan apapun, jenis kelamin apapun juga boleh mengikutinya. Dan kemarin kebetulan ada satu dari anggota PKLU ikut dalam perlombaan gaple. Selanjutnya line dance dan juga fashion show. Nah, itu adalah dari kategori PA, PT, GP, PKB, PKP, dan PKLU. Tujuannya dalam kegiatan ini kami ingin sekali sesuai dengan tema tahunan, yaitu intergenerasional. Kami ingin menciptakan intergenerasional tersebut. Dan kebanyakan dari kami pun panitia itu adalah penanggung jawabnya dari anggota Gerakan Pemuda. Aku mau mengajak rekan-rekan untuk bisa terus berpelayanan di dalam jemaat, lingkup mupel ataupun juga lingkup sinodal. Jadi teman-teman jangan ragu untuk terus berpelayanan. Kalau kita dikasih tanggung jawab, Tuhan pasti akan menyertai. Dalam merayakan hari ulang tahunnya yang ke-34, antusias para warga jemaat juga terlihat dan terasa seperti yang disampaikan oleh Pendeta Daniel Lumentut, Ketua Majelis Jemaat GPIB Harapan Kasih. Seluruh warga jemaat GPIB Harapan Kasih Bekasi cukup antusias untuk mengikuti kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun GPIB Harapan Kasih Bekasi yang ke-34. Antusiasme itu muncul bukan hanya di kalangan anak-anak muda, tetapi juga mulai dari anak-anak PA sampai dengan lanjut usia, mereka mengambil bagian dalam kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun GPIB Harapan Kasih, mengikuti kegiatan-kegiatan lomba dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita, sehingga mengakrabkan persaudaraan sebagai warga jemaat GPIB Harapan Kasih di Bekasi. Jemaat Harapan Kasih Bekasi pada mulanya merupakan bagian dari sektor 13 Jemaat Tugu, Jakarta Utara. Dalam berjalannya waktu, perkembangan pelayanan serta berkembangnya wilayah sekitar antara GPIB Tugu hingga ke wilayah Harapan Jaya menjadi salah satu faktor rindunya warga jemaat sektor 13 GPIB Tugu kala itu untuk melembagakan dirinya. Saya nama Frans Patilaya, berjemaat di Jemaat Tugu Harapan Kasih Bekasi. Awal pelayanan di jemaat ini berasal dari GPIB Tugu, Jakarta Utara. Adalah seorang perintis yang bernama Bapak Age Amole. Beliau yang merintis pelayanan pertama yang ada di sini. Beliau adalah seorang majelis dari pelayanan sektor 12 Pulau Gebang. Beliau bertempat tinggal di Pancamotor dan beliau yang memperkasai untuk mengumpulkan orang-orang Kristen, dalam hal ini anggota jemaat GPIB di Harapan Jaya dan sekitar. Singkat cerita, pelayanan dimulai dengan pelayanan anak, ya. Kemudian meningkat kepada ibadah minggu. Namun dalam perjalanan pelayanan banyak tantangan yang dihadapi.
mengakibatkan penolakan dari masyarakat sekitar, mengakibatkan jemaat itu berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain dalam hal beribadah. Namun kasih Tuhan bahwa rencana Tuhan untuk jemaat C13 Orai Tabora menjadi jemaat harapan kasih itu boleh berjalan walaupun dalam tantangan. Jelasnya pada tanggal 5 Agustus itu proses pelembagaan bisa diresmikan menjadi jemaat yang mandiri. Banyak hal yang terjadi dalam pelayanan, namun yang kami percaya bahwa pelayanan Tuhan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Bahwa kehendak Tuhan untuk jemaat ini boleh berada di tengah-tengah sekitar lingkungan yang gelap ini boleh mendatangkan sukacita. Karena kehadiran gereja juga memberikan manfaat bagi penduduk sekitar. Dan kami sangat diakui dan bertoleransi dalam segala kegiatan yang ada di lokasi sini. Dengan memasuki usia yang terbilang matang, Jemaat Harapan Kasih diharapkan menjadi jemaat yang membawa dampak serta kasih bagi warga jemaatnya maupun sekitar. Harapan kami ke depan, kiranya kebersamaan, persaudaraan, kasih di dalam Tuhan senantiasa dapat diwujudkan dalam kehidupan seluruh warga jemaat, juga dalam kehidupan keluarga, dan juga di tengah kehidupan masyarakat, di mana gereja GPIB Harapan Kasih hadir di tengah kehidupan masyarakat, di sekitar gereja kiranya dapat berdampak dan juga menjadi berkat bagi kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Demikian pula hubungan antar warga masyarakat maupun antar gereja dalam kehidupan keseharian sebagai gereja yang Tuhan hadirkan di bumi Indonesia ini, kiranya kebersamaan, kerukunan juga selalu terjalin dalam kehidupan bergereja. Sehingga lewat kehadiran gereja, hanya nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Selamat untuk GPIB Harapan Kasih Bekasi, Tuhan Yesus memberkati. Arthur Tesan melaporkan untuk News Update GPIB.